Karena sampai hari ini kita tahu bahwa pemerintah sedang berusaha keras bagaimana mengupayakan Indonesia itu menjadi Indonesia Emas 2045. Wajar kalau kemudian sekarang di medsos itu muncul tagar yang berhadap-hadapan. Muncul tagar yang kemudian saling bersahut-sahutan membangun narasi masing-masing. Jadi bagi pihak yang merasa terganggu dan menganggap bahwa mahasiswa itu sangat gampang ditunggangi, bikin aja demo tandingan besok. Tagar misalnya Indonesia Emas 2045. Itu juga orang akan mengapresiasi, orang akan melihat sejauh mana gerakan-gerakan yang kemudian dianggap mencerminkan kepentingan politik mereka secara umum. Kan gitu jalan ceritanya. Ini saya masih mau bicara tentang gerakan politik mahasiswa. Jadi ketika BMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa, seluruh Indonesia melakukan aksi demonstrasi, mengusung jargon Indonesia gelap, itu kan menimbulkan reaksi yang menurut saya terbelah. Satu sisi banyak sekali masyarakat yang mensupport, banyak sekali masyarakat yang kemudian mengapresiasi karena itu dianggap sebagai sebuah cerminan bagaimana kondisi Indonesia saat ini itu dianggap tidak baik-baik saja. Tentu dengan melihat begitu banyak kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh para menteri, itu dikhawatirkan justru akan membuat masyarakat di bawah itu semakin diperlakukan tidak adil, terutama dalam aspek ekonomi. Nah, pada saat yang bersamaan, kita kan juga menyaksikan bagaimana respon pemerintah, respon negara, para jubir-jubir istana, silih berganti memberikan respon. Bagi mereka itu adalah hak demokrasi. Tapi narasi Indonesia gelap itu adalah narasi yang mengkhawatirkan, adalah narasi-narasi yang dikhawatirkan membelokkan bagaimana arah dan persepsi masyarakat di masa-masa yang akan datang. Karena sampai hari ini kita tahu bahwa pemerintah sedang berusaha keras bagaimana mengupayakan Indonesia itu menjadi Indonesia Emas 2045. Wajar kalau kemudian sekarang di medsos itu muncul tagar yang berhadap-hadapan. Muncul tagar yang kemudian saling bersahut-sahutan membangun narasi masing-masing. Yaitu tagar Indonesia gelap versus tagar Indonesia Emas. Itulah yang kemudian membuat betapa kehebohan hari ini terkait dengan demonstrasi mahasiswa itu terus berlanjut. Satu sisi kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan protes demonstrasinya itu, ini kan dianggap melukai, dianggap menciderai bagaimana seakan-akan performa politik pemerintah hari ini yang kelihatan pro dengan rakyat, kebijakannya kelihatan pro rakyat, tapi tiba-tiba muncul gelombang protes dan demonstrasi yang dibuat oleh mahasiswa. Itu kan secara tidak langsung mendowngrade bagaimana pemerintah hari ini adalah pemerintahan yang dikhawatirkan tidak berpihak untuk kepentingan rakyat-rakyat di bawah dan dianggap tidak berpihak untuk kepentingan rakyat-rakyat yang kecil. Jadi itulah yang disebut bagaimana memang gerakan mahasiswa selama ini memang ditakdirkan untuk selalu vis-a-vis dengan negara. Memang gerakan mahasiswa selama ini itu ditakdirkan untuk selalu menjadi penyeimbang ketika kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik dan DPR itu tak ada suaranya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas itu dalam konteks dua hal sekaligus. Pertama, kalau kita bicara dan rajin membaca buku-buku yang terkait dengan gerakan politik, rajin membaca terkait dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di negara kita, maka mahasiswa adalah salah satu unsurnya. Ada beberapa kekuatan-kekuatan politik di negara kita ini. Satu adalah partai politik karena hampir semua jabatan-jabatan politik strategis di negara kita ini kan wajib hukumnya dari partai. Mau jadi presiden harus dari atau diusung oleh partai politik. Ingin jadi anggota dewan wajib dan harus dari partai politik. Ingin jadi apalagi kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota, mayoritas adalah mereka diusung oleh partai politik. Meski pada saat yang bersamaan misalnya ada juga calon kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan, tapi kan tingkat persentase kemenangannya cukup rendah. Jadi wajar kalau kemudian partai itu dianggap sebagai instrumen kekuatan politik yang tidak tertandingi. Apalagi kekuatan politik di Indonesia, LSM, lembaga swadaya masyarakat ataupun NGO, itu adalah kekuatan-kekuatan politik yang saya kira sejak negara ini berada selalu konsisten. LSM biasanya dia opposite, dia itu berada di luar kekuasaan dan selalu memberikan narasi-narasi kritis terhadap sesuatu kebijakan yang selama ini atau kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Di luar LSM ada juga disebut dengan birokrasi, kemudian juga disebut dengan TNI, karena dulu di zaman Orde Baru, birokrasi dan TNI
itu dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan penguasa, terutama penguasa Orde Baru yang saat itu presidennya adalah Pak Soeharto tentu saja. Jadi wajar kalau kemudian dalam nomenklatur, literatur politik, TNI, kemudian birokrasi itu dianggap sebagai mesin politik yang kemudian mengantarkan bagaimana kekuasaan Orde Baru itu kan langgeng hingga 32 tahun. Di luar itu ada pers. Ada pers yang kemudian diyakini sebagai satu kekuatan politik yang tidak tertandingi. Karena memang suka tidak suka, pers itu menjelma sebagai sesuatu yang kemudian menyajikan bagaimana informasi secara objektif, memiliki keberpihakan kepada rakyat, hal-hal yang sifatnya fungsional, supaya masyarakat di bawah itu diperjuangkan aspirasi dan keadilannya, dalam banyak hal memang disuarakan oleh pers. Nah, di luar itu ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu memang ditakdirkan di negara kita itu adalah penyambung lidah rakyat. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah, siapapun presidennya, siapapun anggota dewannya, siapapun kemudian yang menang dalam pemilu, termasuk siapapun yang jadi presiden, kalau ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai tidak pro dengan rakyat, mahasiswa pasti demo kok. Semua presiden di negara ini pasti sudah merasakan didemo oleh mahasiswa. Bukan hanya pemerintah hari ini saja, Jokowi langganan di demo, SBY langganan di demo, Megawati apalagi, Gus Dur apalagi, Habibie apalagi, dan seterusnya dan seterusnya. Habibie dulu waktu ingin jadi presiden menggantikan Soeharto kan banyak yang demo, banyak yang menolak karena Habibie dianggap sebagai kepanjangan Orde Baru, karena masih dianggap sebagai bagian dari Soeharto. Dan kita juga tahu bahwa Gus Dur dalam banyak hal itu kan yang demo mahasiswa. Dalam berbagai isu yang disampaikan, ada Bulu Gate lah, ada Brunei Gate lah, dan seterusnya dan seterusnya. Megawati juga tidak luput dari demonstrasi terkait dengan penjualan Indosat kalau tidak salah, kenaikan BBM juga di demo. Di zaman SBY apalagi hampir tiap hari SBY juga di demo oleh aktivis-aktivis mahasiswa yang menurut mereka kebijakan-kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Bahkan Jokowi ketika jadi presiden kan nantang tuh, kangen di demo oleh mahasiswa. Tapi ingat loh, di zaman Jokowi demo itu banyak sekali. Ketika ada revisi Undang-Undang KPK, mahasiswa demo. Ketika ada revisi tentang Undang-Undang ITE, tentang KUHP, termasuk terakhir kemarin itu adalah revisi Undang-Undang Pilkada, itu kan demo mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak pandang bulu, nggak peduli dia siapa pemerintahnya, nggak peduli siapa presidennya. Kalau ada kebijakan yang menurut mahasiswa itu tidak pro dengan rakyat, pasti demo. Jadi kalau per hari ini ada demonstrasi yang dilakukan kepada pemerintah, kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran, itu wajar karena memang urat nadi takdir politik mahasiswa adalah selalu menyampaikan aspirasi-aspirasi yang tentu saja ini terkonfirmasi secara positif, memang terafiliasi dengan kepentingan rakyat secara umum. Jadi dalam konteks itu bagi saya ketika ada protes dan demonstrasi mahasiswa ya mestinya dimaknai biasa-biasa saja. Namanya juga orang demo. Dalam demokrasi pastinya bising, ada pro dan kontra. Apalagi misalnya ketika ada yang menuduh bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi, ya itu sah saja. Sekalipun mahasiswa pasti membantah. Hebat betul mereka yang bisa menunggangi gerakan mahasiswa. Dan saya selalu mengatakan, kalau betul bahwa gerakan mahasiswa itu mudah digerakkan, mudah ditunggangi, kan tinggal bikin demo tandingan. Apa demo tandingannya? Gerakan mahasiswa apalah gitu. Sebagai asosiasi tandingan bahwa Indonesia saat ini adalah Indonesia yang baik-baik saja. Bikin demo tandingan adalah Indonesia Emas 2045. Kan gampang. Artinya ketika ada demo yang dilakukan oleh mahasiswa, membangun narasi terkait dengan Indonesia gelap, nggak perlu sewot-sewot amat, nggak perlu juga dituduh kanan kiri. Kalau gampang menggerakkan mahasiswa kan tinggal bikin demo tandingan. Di zaman SBY saya ingat persis kok, kalau hari ini ada demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM, ada besoknya demo mahasiswa setuju dengan kenaikan BBM. Kalau ada hari ini yang berdemo tentang Indonesia tidak baik-baik saja, kalau ada yang demo misalnya di zaman SBY itu kondisi ekonomi Indonesia itu tidak baik-baik saja, besoknya ada demo mahasiswa yang mengatakan kondisi ekonomi baik-baik saja. Bahkan begitu banyak spanduk dan baliho yang bermunculan di seantero Indonesia, terutama Jakarta dan sekitarnya, yang mengatakan terima kasih SBY, ekonomi membaik. Jadi itulah yang saya sebutkan dalam iklim demokrasi, membangun pro dan kontra itu perkara biasa. Kalau hari ini ada demo dengan tagar Indonesia gelap, ya
biasa saja mestinya. Anggap ini sebagai vitamin, anggap ini sebagai feedback, anggap ini sebagai asupan, supaya di masa-masa yang akan datang pemerintahan kita itu membuat kebijakan yang hati-hati, membuat kebijakan-kebijakan yang wajib hukumnya tidak merugikan rakyat. Jadi bagi pihak yang merasa terganggu dan menganggap bahwa mahasiswa itu sangat gampang ditunggangi, bikin aja demo tandingan besok. Tagar misalnya Indonesia Mah 2045. Toh juga orang akan mengapresiasi, orang akan melihat sejauh mana gerakan-gerakan yang kemudian dianggap mencerminkan kepentingan politik mereka secara umum. Kan gitu jalan ceritanya. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan. Menjadi penting saya kebetulan habis naik motor, ingin mengatakan bahwa memang gerakan mahasiswa itu adalah gerakan yang memang sejak lama ditakdirkan selalu bersama dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki irisan, pandangan, dan persepsi yang sama. Jadi mahasiswa itu tutup mata, nggak peduli siapa presidennya, nggak peduli siapa anggota dewannya, nggak peduli ketua umum partainya. Mahasiswa itu pasti bergerak. Kalau ada isu yang menurut mereka selalu bertentangan dengan hati nurani. Ini tentu tidak terlepas karena memang satu sisi lembaga-lembaga formal, kekuatan-kekuatan politik formal yang ada di parlemen, anggota dewan, nggak ada suaranya. Anggota dewan untuk 5 tahun yang akan datang sunyi dan senyap, dan mereka tidak mungkin akan tampil sebagai dewan yang kemudian nyalak, kemudian agresif, selalu menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekalipun itu merugikan rakyat. Disitulah relevansi mahasiswa sebagai sebuah gerakan politik, disitulah pentingnya mahasiswa sebagai kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi sepanjang negara ini masih menggunakan demokrasi sebagai sistem politik, maka sepanjang itu juga mahasiswa akan tampil ke muka, dia posisinya sebagai penyeimbang, dia posisinya sebagai kelompok kritis. Tentu narasi-narasi yang disampaikan adalah narasi yang pastinya akan head to head dan berhadap-hadapan dengan pemerintah. Ini demokrasi, negara yang hebat, negara yang besar. Kebisingan-kebisingan terkait dengan demonstrasi mestinya maknai biasa-biasa saja. Bagi siapapun yang menganggap demonstrasi mahasiswa itu ditunggangi, digerakkan oleh kelompok tertentu, ya tinggal bikin aja demo tandingan. Katanya mahasiswa gampang tuh digerakkan, gampang tuh ditunggangi. Bikin kok narasi tandingan. Dan itulah yang kemudian akan menjadi saksi sejarah. Sebenarnya siapa mahasiswa yang hanya untuk kepentingan kekuasaan tertentu, dan siapa mahasiswa yang sebenarnya dia betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya kira di situ. Salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.